Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa ba'd. Solihin, solihat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Fiqh Sirah, bagaimana kita mengkaji dan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Di serial ketiga kita telah belajar tentang bagaimana kondisi sosial orang-orang Makkah, baik Madinah, Makkah dan Arab secara umum sebelum Nabi Muhammad SAW lahir atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, yaitu sangat buruk. Mereka menempatkan wanita hanya sebagai budak seks. Kemudian mereka sangat bangga dengan anak laki-laki dan merasa terhina. Di sebagian masyarakat merasa terhina kalau mereka ini memiliki anak perempuan. Kemudian mereka juga sering membunuh anak-anak perempuan karena dianggap tidak bisa mendatangkan rizki atau tidak bisa mendatangkan keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait masalah itu di surat An-Nahl ayat 5 dan 59, ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi Islam datang untuk merubah mindset bahwa rezeki seorang manusia itu bukan ditentukan oleh banyaknya anak laki-laki yang dia miliki, tapi rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsi Islam. Sekali lagi, Islam itu datang untuk menyelesaikan problem dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Di antara problem yang dihadapi masyarakat saat itu adalah problem moral, problem sosial, di mana mereka sangat bangga dengan anak laki-laki karena mereka berpikiran anak laki-laki bisa berdagang, kemudian bisa beternak dan lain sebagainya. Beda dengan anak perempuan. Sementara anak perempuan bagi mereka sangat membebani kehidupan mereka, sehingga mereka di sebagian masyarakat membunuh anak-anak perempuan mereka. Nah, jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syariat untuk merubah mindset mereka bahwa apa? Masalah rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau laki atau perempuan, semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan kepada manusia, termasuk kepada anak-anak perempuan. Padahal sebelumnya mereka ini adalah orang-orang yang sangat tidak suka kalau lahir anak perempuan. Ini sebelum Islam datang ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam sebuah ayat, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. An-Nahl ayat 58 dan 59. Apabila seseorang di antara mereka diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka wajahnya merah padam, ya merah hitam. Kenapa? Menahan rasa marah, menahan rasa malu. Kemudian ia menyembunyikan diri dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, maksudnya melihat anak perempuan dianggap sebagai sebuah kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini adalah gambaran bagaimana kondisi orang-orang Arab sebelum Islam datang terkait masalah kondisi sosial ya. Dan Islam datang untuk memperbaiki kondisi sosial mereka. Terkait masalah pernikahan telah kami jelaskan, Islam datang memberikan konsep pernikahan yang baik, yang adil, kemudian tidak merugikan kedua belah pihak. Terkait masalah anak, masalah rizki, Islam juga datang untuk mengubah mindset masyarakat pada saat itu, di mana mereka merasa bahwa anak laki-laki mendatangkan rizki, sementara anak perempuan itu membuat mereka membuat mereka buntung, membuat mereka rugi. Baik. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana kondisi ekonomi orang-orang Arab sebelum Rasulullah SAW lahir atau sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi? Di antara kondisi mereka ini, orang-orang Arab, khususnya orang-orang Makkah, mereka setidaknya memiliki dua mata pencarian. Yang pertama adalah berdagang, kalau musim panas ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri Yaman. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif.
Kemudian yang kedua, kebanyakan di antara mereka selain berdagang adalah apa? Beternak. Dan dua-duanya ini sifatnya nomaden. Nomaden dalam makna berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal itu tentu tidak bisa diwakilkan kepada anak perempuan. Anda bayangkan kalau seandainya anak perempuan yang melakukannya. Makanya apa? Biasanya yang melakukannya adalah siapa? Kaum laki-laki yang pergi berdagang. Sementara perempuan yang kaya, biasanya mereka berserikat dengan orang menitipkan barang dagangannya atau menitipkan modalnya untuk dikembangkan. Nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Baik, jemaah sekalian, ini terkait tentang kondisi ekonomi orang-orang Arab. Walaupun demikian, perjudian juga merajalela, namun mereka ini masih memiliki beberapa akhlak yang baik di kalangan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Di antaranya mereka adalah orang sangat dermawan kepada siapapun. Al-karam, yaitu kedermawanan, sesuatu yang mereka banggakan. Jadi mereka sangat bangga kalau seandainya mereka bisa menjamu tamu dengan puas. Bahkan mereka itu rela menderita untuk memberikan jamuan kepada tamu mereka. Dulu ada sebuah cerita bagaimana Hatim At-Toyi, bapak daripada Adi bin Hatim, sahabat Nabi Adi bin Hatim. Hatim At-Toyi, yaitu bapaknya Adi bin Hatim, dikenal sebagai orang yang kaya, kepala suku, dan dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dia itu pernah memiliki seekor unta jantan warna merah. Dia ingin unta jantan ini dijual dengan sangat mahal. Dia tawarkan harganya kepada orang-orang, namun pada saat itu belum ada orang yang mampu membelinya. Sampai suatu waktu, sore hari, ada orang datang ke rumahnya, kemudian bertamu ke rumahnya. Hatim At-Toyi mempersilahkan, sebagaimana kebiasaan dia menjamu tamu dengan luar biasa. Dia bertanya kepada istrinya, "Wah istriku, apakah malam ini kita punya sesuatu yang kita hidangkan kepada tamu kita?" Sang istri mengatakan, "Tidak wahai suamiku, tidak ada apa-apa yang kita miliki. Ya hanya remukan roti, nggak ada daging, nggak ada apa-apa. Kambing nggak ada, jauh di pedesaan sedang digembalakan. Tapi satu-satunya binatang yang ada di rumah kita sekarang hanya unta jantan merah yang kamu tawarkan dengan nilai fantastis." Ya, Adi mengatakan, Hatim At-Toyi mengatakan, kalau memang cuma itu yang kita miliki, ayo kita sembelih dan kita hidang kepada tamu. Disembelihlah unta tersebut yang harganya sangat fantastis, disembelih kemudian dimasak dan dihidang kepada tamu. Tamu makan dengan kenyang, dia tidur dalam keadaan kenyang. Besok paginya dia juga dihidangkan daging unta yang sama, dia makan dengan kenyang. Kemudian setelah selesai makan, baru kemudian cerita apa maksud kedatangannya. Dia bilang, "Tuan Adi, Tuan Hatim, Hatim At-Toyi, saya datang karena saya mendengar Anda memiliki seekor unta jantan warna merah. Anda ingin menjualnya dengan harga sekian-sekian." "Betul Tuan. Kalau begitu saya akan membelinya dan ini saya bawa uang tanpa saya tawar. Ya, saya beli sebagaimana Anda inginkan." Apa kata Adi bin Hatim? "Terlambat Tuan." "Loh kenapa? Udah laku." "Bukan laku, tapi unta yang Anda makan tadi malam dan daging yang hari ini Anda makan, itulah unta saya." "Maksudnya bagaimana?" Dia cerita bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk menjamu tamunya ini. Dan tamunya terharunya luar biasa. Sebagian riwayat yang saya baca, akhirnya tamu itu memberikan harga unta tersebut, ya, memberikan harga unta tersebut secara cuma-cuma. Beginilah orang-orang Arab, mereka sangat senang kalau mereka bisa berbagi. Yang kedua, orang Arab dalam masalah moral, walaupun kondisi sangat rusak, ya, suka berjudi, mabuk, kemudian perzinahan merajalela, kemudian kedoliman terhadap orang-orang miskin juga terjadi. Mereka orang-orang Arab pada saat itu sangat berani, dikenal sebagai syaja'ah, orang yang memiliki keberanian, kesatriaan, berani berkata, berani berbuat. Dan mereka juga memiliki sikap as-sidqu, jujur. Bagi mereka berbohong itu lebih buruk daripada mencuri. Berbohong itu lebih buruk daripada berzina, bahkan berbohong itu lebih buruk daripada membunuh. Sehingga jamaah sekalian, kalau mereka udah berjanji, mereka akan mewujudkan janjinya apapun risikonya. Hatta walaupun itu bisa menghilangkan nyawa keluarganya. Anda masih ingat bagaimana janjinya Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, dia akan mengorbankan anak laki-laki untuk Hubal dan dewa-dewa yang dia sembah. Ya, kemudian ternyata apa? Yang lahir anak laki-laki terakhir adalah sangat tampan, gagah, dan dia bingung bagaimana dia itu harus melaksanakan nadarnya. Karena sekali lagi orang Arab sangat senang dengan kejujuran. Akhirnya dia minta musyawarah kepada para dukun dan para tokoh. Para tokoh dan demikian juga para dukun menyarankan diganti dengan 10 ekor unta. Diundi, kalau seandainya unta nama Abdullah masih keluar, tambahkan 10 ekor unta. Kemudian kalau masih keluar lagi, tambahkan 10 ekor unta. Sampai 10 kali. Sekali lagi, sampai 10 kali. Dan
barulah keluar nama unta. Artinya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, diganti dengan 100 ekor unta. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang Arab dulu jujur. Mereka menepati janji. Bagi mereka sangat aib kalau seandainya mereka berbohong. Kemudian kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab dulu adalah orang-orang yang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, baik itu harga diri sebuah suku, kabilah, ataupun kehormatan dirinya sendiri. Bagi mereka lebih baik tertumpah darah daripada kehormatan mereka atau kehormatan sukunya diinjak-injak. Dan inilah perkara yang paling sering menyebabkan pertempuran di kalangan para kabilah, yaitu ketika merasa kabilahnya dihina, maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan saat Nabi Muhammad SAW juga lahir, dikenal sebagai orang-orang yang tekadnya sangat kuat dan pantang mundur. Kalau mereka sudah berkeinginan, mereka akan melakukan apapun untuk mewujudkan keinginan mereka. Nah, inilah beberapa hal yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi pengawal nabinya. Dalam sebuah ungkapan para ulama bahwa bangsa pejuang itu setidaknya memiliki dua karakter ya. Satu asy-syaja'ah, yaitu keberanian. Yang kedua adalah al-karam, kedermawanan. Kemudian kalau boleh tambah tekad yang kuat, kemudian menjunjung tinggi harga diri. Empat ini ada pada orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan sebelum Nabi Muhammad itu diutus sebagai Nabi. Yang pertama adalah karam, orang yang dermawan, karena dengan kedermawanan orang itu mau berjuang. Yang kedua adalah keberanian, sebab kebenaran yang tidak didukung oleh keberanian itu percuma, hanya menjadi filosofi di kepala seseorang. Kemudian yang ketiga adalah menjunjung tinggi harga diri. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki tekad yang paling kuat, pantang surut dan pantang menyerah. Nah, kata para ulama, inilah kenapa dan inilah rahasia Rasulullah SAW diutus di kalangan orang-orang Arab, karena mereka memiliki 4 karakter para pemenang, terutama asy-syaja'ah wal karam, yaitu keberanian, kemudian kedermawanan. Makanya pelajaran penting yang perlu kita ambil adalah apa, teman-teman sekalian? Untuk mencetak generasi pemenang dan generasi penakluk, kita harus menanamkan dalam diri kita dan membiasakan diri kita, demikian juga anak-anak kita, 4 karakter. Yang pertama adalah kedermawanan, kita biasakan diri kita untuk berinfak, demikian juga anak-anak kita berinfak. Kemudian yang kedua adalah al-syaja'ah, keberanian. Sekali lagi, hari ini orang pintar gak kurang, orang pintar banyak sekali. Tapi kenapa kebenaran tidak begitu dipahami oleh masyarakat? Karena kurangnya orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Nah, inilah karakter seorang pejuang. Bagi mereka, pantang berkhianat, karena itu akan meruntuhkan harga diri mereka. Dan yang keempat adalah mereka orang yang tekadnya kuat, pantang menyerah. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita supaya menjadi bangsa-bangsa penakluk dan bangsa-bangsa yang akan memimpin sebuah peradaban. Barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih terkait tentang kondisi orang-orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.